Perkenalkan, nama saya Donita Sigalingging. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Namensen Medan. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas mini riset dan rekayasa ide saya, yang dimana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Rekayasa ide dan mini riset saya yang berjudul Guru yang Mampu Memotivasi Generasi Penerus. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, yang pertama kita harus mengetahui alasan seseorang menjadi guru. Kedua, alasan seorang siswa tidak termotivasi belajar. Yang ketiga, cara memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dan termotivasi. Dan yang keempat, cara menjadi seseorang guru yang bisa menjadi panutan bagi siswanya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas alasan seseorang menjadi seorang guru. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang berbeda-beda pada dirinya. Sebelum seseorang itu memilih cita-cita tersebut, pasti dia telah memikirkan alasan dan tujuan dia memilih cita-cita tersebut. Misalnya, cita-cita menjadi seorang guru. Seseorang tersebut pasti telah memikirkan apa tujuannya dia menjadi, apa saja alasan seseorang menjadi seorang guru. Nah, menurut saya alasan seseorang memilih menjadi seorang guru dapat dipilih-pilih dalam beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat. Seorang guru mempunyai kedudukan yang bermartabat di mata seluruh anggota siswanya. Akan sebab itu, guru selalu memberikan manfaat ramai dan terutama bermanfaat bagi para siswa-siswinya. Yang kedua, membantu orang lain dalam menemukan cita-cita. Melalui pendidikan yang diberikan seorang guru, orang yang dulunya juga diberi arahan untuk menentukan target hidupnya, kini ia pula mampu menjadi pemberi motivasi untuk membantu muridnya menggapai cita-citanya dengan ilmu-ilmu yang ia miliki untuk menentukan tujuan muridnya yang akan muridnya juga melatih diri menjadi penyabar dan peduli. Menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang menuntut perlakuan untuk bisa menghilangkan sikap keras, cuek, atau tak akan saja ada beragam karakter yang harus dihadapi seorang guru. Melalui proses tersebut dapat menjadi seseorang yang penyabar, peduli terhadap siswa-siswi. Memotivasi diri untuk terus. Guru harus lebih tahu segala sesuatu hal ketimbang dari siswanya. Sehingga guru harus terus belajar dan terus mengupdate pengetahuan yang dia tahu, agar seorang guru tidak ketinggalan dengan pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kelima, pahlawan dengan jasa yang besar. Guru merupakan suatu pahlawan tanpa tanda jasa. Istilah ini sebaiknya diubah, karena jasa-jasa seorang guru sangat besar, khususnya dalam mendidik generasi penerus yang akan kita hasilkan kelak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan seorang siswa tidak termotivasi dalam belajar. Motivasi untuk terus belajar adalah hal yang siswa, karena motivasi tersebut telah yang akan menggugah seorang siswa untuk bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, seorang siswa pasti tidak akan bersemangat dalam belajar. Pasti jika seorang siswa tidak termotivasi belajar, dia akan sangat sulit memahami dan mengerti suatu mata pelajaran oleh guru. Tentu saja, jika seorang siswa tidak termotivasi dalam belajar, hal ini akan sangat buruk bagi siswa tersebut. Faktanya, kurangnya motivasi siswa dalam belajar adalah hal yang sangat membingungkan bagi seorang guru. Misalnya, banyak hal-hal alasan mengapa seorang siswa tidak termotivasi dalam belajar. Alasan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Terkadang ada saja guru yang tidak memberikan motivasi terhadap siswa. Hal tersebut adalah hal yang tidak baik untuk seorang siswa dan untuk seorang guru. Hal pertama yang dilakukan seorang guru adalah seorang guru harus mampu mengevaluasi diri sendiri. Apakah dia sudah sering memberikan motivasi kepada siswanya atau bahkan tidak pernah sama sekali? Guru di sekolah tidak hanya untuk sebagai pengajar bagi para siswa, akan tetapi guru harus mampu menjadi seorang teman yang baik untuk seorang siswanya. Peran guru dalam memotivasi siswa sangat sebagai pengajar bagi para siswa, akan tetapi guru harus mampu menjadi seorang teman yang baik untuk seorang siswanya. Peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, karena jika tidak orang tuanya lagi yang dapat memberikan motivasi pada siswa, guru dapat memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Khususnya bagi siswa-siswi yang merasa lemah dan memiliki banyak permasalahan dalam kehidupannya. Setidaknya, motivasi yang diberikan seorang guru kepada siswa yang bermasalah dapat memberikan semangat kepada siswa yang terkena masalah tersebut. Bahkan setelah diteliti, dari beberapa hal, seorang guru yang telah sering memberikan motivasi kepada siswanya, guru tersebut akan lebih cenderung disukai oleh siswa tersebut. Hal yang kedua adalah alasan kenapa siswa tidak termotivasi dalam belajar. Siswa tidak mempunyai cara pengajaran dalam guru tersebut. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar terkadang mau dari gaya pengajaran seorang guru tersebut. Seorang guru yang gaya belajarnya terus begitu saja terkadang akan menyebabkan semangat dan motivasi seorang siswa tidak akan semangat dalam belajar.
Seorang siswa akan pasti membosankan jika seorang guru melakukan gaya pengajaran yang monoton dan itu-itu saja. Yang ketiga, lemahnya motivasi dalam diri siswa tersebut. Hal ini adalah sesuatu hal yang sangat sering ditemui bagi kelayakan guru. Lemahnya motivasi dari dalam diri seorang siswa tersebut adalah hal yang sangat berpengaruh dalam motivasi belajar seorang siswa. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kurangnya minat seorang siswa untuk belajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya motivasi dalam diri siswa tersebut. Yang pertama, siswa tidak memiliki impian dan tidak memiliki cita-cita yang jelas. Yang kedua, siswa tidak merasa dirinya pintar dan tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, idealisme bodoh yang menganggap tujuan akhir pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Masalah kehidupan siswa juga menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar. Bahkan tidak sedikit seorang siswa yang kurangnya motivasi dalam belajar melakukan hal yang bodoh untuk dilakukan di sekolah, misalnya kenakalan dalam sekolah. Adapun masalah kehidupan yang dihadapi seorang siswa sehingga menyebabkan motivasinya kurang belajar, yang pertama, misalnya pertengkaran orang tua, yang kedua, perceraian orang tua, yang ketiga, pacaran, yang keempat, putus cinta, dan yang selanjutnya, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Orang tua menempati peran yang sangat penting bagi seorang siswa sebagai motivator bagi pendidikan anak tersebut. Karena secara tidak sadar, apapun yang berasal dari orang tua, baik dan buruknya, akan menjadi panutan bagi seorang anak, begitu pula dalam masalah pendidikan anak. Anggapan yang salah dari setiap orang tua adalah, yang penting saya sudah menyekolahkan anak saja. Anggapan tersebut adalah anggapan yang tidak baik bagi kurangnya perhatian orang tua bagi pendidikan anak akan membawa dampak buruk bagi seorang anak tersebut. Yang selanjutnya adalah pergaulan buruk. Siswa yang bergaul dengan anak-anak yang buruk, baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah, pastinya akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan pula. Terkadang mereka beranggapan bahwa begitulah menikmati keadaan seorang anak remaja. Waktu yang seharusnya digunakan belajar, akan tetapi terkadang mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir adalah faktor kemajuan teknologi. Faktor kemajuan teknologi bukan hanya saja yang membawa dampak baik terhadap motivasi belajar siswa, akan tetapi dapat juga menjadi hal yang buruk untuk motivasi belajar siswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dapat memang mempermudah segala aktivitas seorang guru, siswa, dan seluruh masyarakat. Kendati demikian, kemajuan teknologi terkadang membawa dampak-dampak tidak baik untuk motivasi belajar siswa. Budaya-budaya luar yang terselip dalam fasilitas-fasilitas internet, program-program TV yang kurang mendidik, asyik selalu bermain game dan media dalam handphone siswa sekolah sehari-hari, sampai seorang siswa tersebut melupakan pentingnya belajar. Dan hal ini yang menyebabkan seorang siswa kurang motivasinya belajar karena seorang siswa mampu bermain game, bermain handphone 5 jam daripada belajar 1 jam saja. Yang ketiga, cara meningkatkan motivasi belajar. Sebagai seorang guru tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada seorang anak, tetapi seorang guru juga harus mampu menjadi seorang motivator bagi seorang anak. Terlebih di masa pandemi yang telah terjadi pada saat ini. Tentunya siswa sangat membutuhkan motivasi dan penyemangat belajar selain dari orang tua saja. Adanya pandemi sangat bisa memanfaatkan teknologi-teknologi secara baik dan benar. Oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan cara meningkatnya motivasi belajar pada siswa. Cara yang pertama yaitu tingkatkan kualitas guru. Guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, harus sadar diri dan terus melakukan peningkatan kualitas pada dirinya. Tidak hanya belajar dalam hal materi pelajaran saja. Akan tetapi, guru juga harus mampu meningkatkan kualitas psikologi anak tersebut. Hal ini sangat penting agar terwujudnya motivasi belajar seorang siswa yang sangat baik dan benar. Tentunya seorang guru harus bisa melakukan peningkatan kedua, maksimalkan fasilitas belajar. Untuk membangun motivasi belajar siswa, guru harus mampu memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia, terutama di masa pandemi pada saat ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan kuota internet. Selain itu, guru juga harus mampu menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agar termotivasinya belajar siswa. Seorang guru bisa menggunakan layanan seperti Google Classroom, Zoom, dan masih banyak aplikasi yang dapat digunakan. Pilihan metode pembelajaran yang tepat menjadi tolak ukur apakah seorang siswa tersebut merasa jenuh atau bahkan semangat dalam hal belajar.
Guru dapat menerapkan metode diskusi secara online melalui aplikasi belajar atau membagi beberapa siswa dalam suatu kelompok guna mempermudah siswa tersebut dalam memahami materi pelajaran. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang kreatif dan inovatif menjadi suatu daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar akan termotivasi dan akan meningkat. Adapun media belajar yang dapat digunakan menjadi alternatif menunjang motivasi belajar siswa dapat berupa video yang menarik dan berimajinasi. Yang kelima, lakukan evaluasi belajar. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran sangatlah mutlak. Perlu untuk dilakukan. Ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi belajar dapat digunakan dan dapat dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa tersebut dari soal atau tugas yang diberikan seorang guru, sehingga seorang guru dapat melihat apakah siswa tersebut dapat memahami atau mengerti motivasi hal-hal materi motivasi tersebut. Yang terakhir adalah cara menjadi guru yang menjadi panutan bagi para siswanya. Guru merupakan seseorang yang digugu dan ditiru oleh siswanya. Namun apa saja panutan yang harus ditiru dan dicontoh dari seorang guru? Berikut ini adalah beberapa hal. Pertama, sabar. Seorang guru adalah pengajar yang harus memiliki tingkat kesabaran. Karena seorang guru tidak hanya mengajar 1 atau 2 orang siswa saja. Akan tetapi banyak siswa yang harus dihadapi oleh seorang guru. Seorang guru harus menghadapi segala sesuatu sikap yang akan dihadapi oleh siswanya dan guru tersebut akan tetap sabar. Yang kedua adalah fokus. Guru harus fokus dalam memberikan pengajaran kepada siswanya agar mudah dan semaksimal mungkin dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah sisipkan humor. Di sini guru harus memberikan penghiburan kepada siswa-siswinya agar tidak monoton dalam belajar, dengan memberikan suatu penjelasan sambil menghibur para siswanya, yang akan memudahkan siswa tersebut dapat menerima dan memahami materi pelajaran yang diberikan guru tersebut. Yang keempat adalah kreatif. Selain kognitif yang tinggi, guru juga harus kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dimilikinya. Dan guru juga harus bersikap kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa-siswinya. Masalah yang dihadapi seorang siswa dapat dari berbagai hal. Solusi yang dapat diberikan guru adalah seperti memberikan alat bantu dari menerangkan suatu pembelajaran kepada siswanya agar dapat dimengerti dan dipahami siswa tersebut. Yang kelima, memberikan informasi yang akurat kepada siswa. Member atau pemimpin kepada anak didik memiliki jiwa yang baik dan berwatak baik. Siswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat ditiru dan mana yang tidak dapat ditiru adalah tugas dari seorang tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas ini adalah, jadi guru masa depan adalah guru yang bertindak sebagai fasilitator, pelindung, pembimbing, dan punya figur yang baik, disiplin, loyal, dan bertanggung jawab, kreatif melayani sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan sekolah, termotivasi menyediakan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa-siswi, dengan terfokus menjadikan kelas yang kondusif secara intelek, fisik, dan sosial dalam belajar dan menguasai materi, teknologi, dan kelas. Selain itu, guru masa depan juga harus memiliki keterampilan dalam memberikan pembelajaran, kualifikasi keilmuan yang informatif, optimal, dan performance di dalam kelas maupun di luar kelas tidak diragukan lagi. Sekian dari hasil pemaparan makalah saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi seorang siswa dan seorang guru, dapat termotivasi dan memberikan motivasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.